Gue serius, dengarkan baik-baik. Gue nggak butuh uang banyak, sama sekali. Dan lo yang lagi nonton sekarang, lo mungkin harusnya juga nggak butuh. Tapi, ada satu masalah besar. 99% orang Indonesia, dan mungkin sebagian besar orang di dunia ini, salah paham total tentang ini. Mereka pikir mereka butuh uang, mereka kejar uang, mereka mati-matian cari uang. Padahal yang mereka butuhkan sebenarnya adalah bukan uang. Mereka sedang mengejar fata morgana, ilusi yang menyesatkan. Gue nggak butuh uang banyak, tapi lo mungkin iya. Oke, mari kita bongkar mitos paling tolol yang pernah ditancapkan ke otak kita sejak kecil. Uang sama dengan kebebasan. Lo pikir dengan punya uang banyak lo bakal bebas. Bullshit! Itu cuma bualan kosong. Janji palsu yang cuma bikin lo makin terikat. Lihat kenyataan pahit di sekeliling lo yang mungkin lo sendiri alami tapi lo tutup mata. Banyak orang punya uang, banyak banget. Mereka tajam melintir, rekening gendut, aset di mana-mana, tapi jadi budak uang. Mereka bukan lagi pemilik uang, melainkan uang yang memiliki mereka. Uang itu jadi majikan kejam yang menyuruh mereka kerja rodi siang malam, mengorbankan segalanya demi menjaga dan menambah pundi-pundi. Mereka nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat, hidup dalam ketakutan kehilangan, malah terjebak dalam lingkaran setan yang lebih parah dari sekedar kekurangan. Ingat kata-kata gue, menghasilkan uang itu gampang, tapi menjaga uang banyak itu butuh biaya. Biaya waktu, biaya mental, biaya keamanan. Semakin besar kasti lo, semakin banyak tentara yang lo butuh buat menjaganya. Ini yang namanya perangkap kekayaan. Fakta ini mungkin bikin lo sakit hati. Mungkin lo nggak mau dengar, tapi ini kenyataan. Buka mata lo lebar-lebar. Orang gaji 5 juta rupiah per bulan bisa tidur nyenyak setiap malam, mimpi indah, bangun segar. Kenapa? Karena kebutuhannya sederhana. Hidupnya cukup dan pikirannya nggak dibebani hal-hal rumit. Sementara itu, orang gaji 50 juta, 100 juta, bahkan lebih per bulan malah minum obat tidur setiap malam karena otaknya nggak bisa berhenti berpikir. Khawatir ini itu, memikirkan proyek selanjutnya, saham yang merosot, target yang belum tercapai, atau cicilan aset-aset mewah yang justru jadi beban. Mereka punya segalanya, tapi kehilangan satu hal paling mendasar, ketenangan. Lo pikir uang bikin bahagia? Itu cuma ilusi marketing. Janji manis para kapitalis untuk membuat lo terus berlari di treadmill yang gak ada ujungnya. Uang itu cuma punya potensi untuk bahagia, bukan kebahagiaan itu sendiri. Kalau cara lo mengejarnya salah, uang itu justru bisa jadi racun paling mematikan. Itu namanya hedonic treadmill. Lo bernari kenceng, gaji lo naik, tapi kebahagiaan lo tetap di situ-situ aja karena tuntutan gaya hidup lo ikut naik. Jadi kalau bukan uang, apa dong yang kita butuhkan sebenarnya? Sederhana. Yang lo butuhkan sebenarnya bukan uang, tapi waktu. Waktu buat keluarga, buat anak-anak lo sebelum mereka tumbuh besar, buat orang tua lo sebelum mereka rentah, buat hobi lo, buat diri lo sendiri. Waktu luang yang berkualitas, yang gak bisa dibeli dengan harga berapapun. Ini adalah otonomi atas 24 jam hidup lo. Kesehatan fisik lo, kesehatan mental lo. Buat apa punya uang triliunan kalau lo harus bolak-balik rumah sakit, makan obat tiap hari, atau pikiran lo stres sampai depresi. Kesehatan adalah kunci buat lo bisa menikmati hidup ini seutuhnya, bukan sekedar bertahan hidup. Hubungan yang meaningful, dengan pasangan, anak, orang tua, teman-teman sejati, koneksi manusia yang tulus, yang saling mendukung, saling menguatkan. Ini emas bro, ini harta tak ternilai yang akan ada buat lo saat uang lo habis, saat lo sakit, saat lo sendirian. Makna atau tujuan hidup. Lo butuh bangun setiap pagi dengan tahu kenapa lo hidup. Lo butuh tahu apa impact lo. Uang bisa memfasilitasi tujuan lo, tapi uang bukan tujuan. Orang kaya yang gak punya tujuan hidup sama tersesatnya dengan orang miskin.
Tanpa tujuan, uang hanyalah angka kosong. Duit mah cuma alat, guys. Alat untuk mencapai ketiga hal tadi, tapi lo malah sembah alatnya. Lo sembah uangnya, lo korbankan waktu, kesehatan, dan hubungan lo demi mendapatkan alat itu. Ironis kan? Lo kehilangan tujuan demi mengejar sarana. Oke, biar lo nggak cuma dengerin ocehan gue, sekarang kita main kuis interaktif sederhana. Gue mau lo jawab jujur pakai hati nurani lo. Mana yang lo pilih? Pilihan A atau B? Gaji 100 juta per bulan, PPH dipotong gede, tapi lo harus kerja 18 jam sehari, pulang malam, Sabtu Minggu masih mikirin kerjaan, nggak ada waktu buat keluarga, kesehatan mulai terganggu. B. Gaji 10 juta per bulan, kerja 4 jam sehari, bisa atur jadwal sendiri. Tiap sore bisa jemput anak sekolah, weekend full quality time sama keluarga, badan sehat, pikiran tenang. Polling hasil muncul, dominan kepilihan B, 80% pilih B. Sih, gue nggak perlu ngomong banyak-banyak kan? Lo juga tahu jawabannya. Mayoritas dari lo memilih opsi B. Ini bukti kalau jauh di lubuk hati lo, di bawah tumpukan ekspektasi dan target palsu, lo tahu apa yang sebenarnya berharga. Kebahagiaan sejati itu bukan di angka 0 di rekening, tapi di kualitas hidup lo. Lalu gimana solusi biar kita nggak jadi budak uang? Caranya bukan dengan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, tapi dengan mendesain hidup lo. Lo harus jadi arsitek kehidupan lo sendiri, bukan sekadar pekerja bangunan yang nurut perintah orang lain. Ini rumusnya, catat baik-baik. Kebebasan sama dengan waktu luang ditambah kesehatan dibagi kebutuhan. Bukan kekayaan sama dengan jumlah uang di bank. Paham? Kebebasan lo itu berbanding lurus dengan waktu luang dan kesehatan lo, dan berbanding terbalik dengan seberapa banyak kebutuhan fiktif yang lo ciptakan. Semakin sedikit kebutuhan gak penting lo, semakin bebas lo, semakin kaya lo secara hakiki. Jangan sampai lo jadi orang yang kaya tapi miskin hidup. Punya banyak uang tapi gak punya waktu, gak punya kesehatan, gak punya hubungan yang tulus. Itu namanya miskin, bro. Miskin yang terbungkus kemewahan. Gue kasih contoh nyata. Ini bukan cerita fiksi, tapi sering banget terjadi di sekitar kita. Ada Andi, gaji 8 juta per bulan. Dia punya warung kopi kecil yang dia kelola sendiri, dibantu istrinya. Kerjanya memang dari pagi sampai sore, tapi dia bisa atur sendiri. Tiap jam 2 siang, dia bisa jemput anaknya pulang sekolah, ngobrol di jalan, kadang mampir beli es krim. Malam hari setelah warung tutup, dia punya waktu buat baca buku atau main sama anak di rumah. Istrinya senang, anaknya merasa dekat sama ayahnya, dia punya cukup uang dan banyak waktu. Hidupnya sederhana, tapi penuh tawa. Lalu ada Budi, gaji 80 juta per bulan. Dia kerja di salah satu perusahaan multinasional. Punya mobil mewah, rumah di klaster elit, tapi hidupnya dimulai jam 6 pagi, pulang jam 9 malam. Macet di jalan, meeting maraton, tekanan target. Anaknya gak kenal papanya. Yang ada di benak anaknya cuma supir yang selalu jemput. Weekend abis buat golf sama klien atau capek tidur doang. Hubungannya sama istri mulai renggang karena jarang ngobrol. Setiap malam kepalanya pening, perutnya sakit karena mah. Dia punya banyak uang, tapi miskin waktu. Sekarang gue tanya lo, mana yang lebih kaya? Andi atau Budi? Jawaban lo menentukan cara lo ngelihat hidup ini. Jawabannya bukan soal nominal, tapi soal net worth dari kehidupan mereka. Oke, sekarang pertanyaan pentingnya. Gimana caranya lo berhenti jadi budak uang? Ini bukan cuma teori. Ini langkah nyata yang bisa lo mulai hari ini. Pertama, hitung hour rate dan batas waktu. Berapa duit per jam yang lo dapat setelah dikurangi pajak dan biaya commuting? Setelah itu, tanya diri lo, worth it nggak waktu gue yang berharga ditukar dengan duit segini? Kalau lo merasa nggak worth it, berarti ada yang salah. Tentukan target waktu kerja ideal lo, bukan cuma target gaji. Kedua, hapus kebutuhan fiktif. Lo bayar buat biaya gaya hidup atau biaya hidup? Jujur sama diri sendiri. Kopi kekinian tiap hari, baju baru tiap bulan, gadget terbaru tiap keluar.
Itu semua biaya gaya hidup yang nggak akan bikin lo lebih bahagia dalam jangka panjang. Mulai bedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Uang yang lo hemat bisa lo pakai buat mempercepat financial independence lo, buat waktu luang atau investasi kesehatan. Ketiga, invest di pengalaman bukan barang, the memory dividend. Barang-barang mewah itu cuma bikin lo bahagia sesaat, bahkan seringkali jadi beban perawatan. Libatkan diri lo dalam pengalaman baru, traveling, belajar skill baru, ikut workshop, menghabiskan waktu di alam, quality time sama orang tersayang. Pengalaman bikin bahagia lebih lama, membentuk diri lo dan gak akan pernah bisa dicuri orang lain. Ini adalah aset yang tidak terdepresiasi. Keempat, tentukan cukup lo, the enough point. Ini paling susah, tapi penting. Lo harus tahu kapan cukup. Ucapkan kalimat ini ke diri lo sendiri. Gue cukup sampai sini aja, gak perlu lebih. Cukup penghasilan sekian, cukup punya segini, cukup punya aset ini. Kenali titik optimal lo di mana uang sudah tidak lagi menambah kebahagiaan, tapi justru menambah beban. Jangan terjebak dalam perangkap selalu lebih banyak. Gue tantang lo sekarang juga. Coba 1 minggu hidup dengan setengah dari gaji lo. Setengahnya aja. Potong semua pengeluaran yang gak esensial. Kalau lo bisa melewati 1 minggu itu, dan lo masih bisa senyum, masih bisa menikmati hidup, berarti selama ini lo cuma membuang-buang uang untuk hal yang gak penting. Berarti selama ini lo cuma dikendalikan oleh keinginan palsu, bukan kebutuhan nyata. Berarti lo bisa mencapai kekayaan hakiki lo jauh lebih cepat dari yang lo kira. Sadarlah, uang itu cuma sarana, bukan tujuan. Tujuan lo adalah hidup yang berkualitas, bebas, sehat, dan penuh makna. Jadilah pemilik uang, bukan budak gaji. Kalau lo setuju dengan gue, kalau lo merasa tercerahkan, kalau lo berani lepas dari belenggu uang, buktikan. Komen di bawah dengan 1 kata, #cukup. Dan share video ini ke temen lo, ke keluarga lo, ke siapapun yang masih jadi budak uang. Biarkan mereka ikut terbuka matanya. Tapi kalau lo gak setuju, kalau lo masih mikir, omong kosong, gue tetap butuh uang banyak. Komen di bawah. Gue mau tahu alasan lo masih mau jadi budak. Gue siap debat. Kasih gue alasan kenapa waktu lo gak lebih berharga dari uang lo. Subscribe channel ini kalau lo berani hidup bebas. Kalau lo berani mendesain hidup lo sendiri. Gue bukan budak uang, dan lo juga harusnya enggak.